game yang kedua antara Alter Ego Nyx versus EVOS Lynx. Langsung tebak skornya di kolom komentar, 1 sama atau 2-0. Let's go into the land of Dawn. Inilah dia yang akan kita saksikan sesaat lagi. Ini adalah pertarungan, harusnya ya pertarungan di luar bush. Karena yang bisa ngebuka bush cuma satu, Fancy Nancy. Yep. Secara gratis ya. Ya, karena nantinya Fancy Nancy kan tinggal naruh trapnya aja ya kan. Walaupun memang bisa dibilang kalau diinjak kan hilang. Iya. Tapi kan informasi dapat. Betul, yang penting informasinya itu tuh kalau sampai keinjak, dia ada di sini nih, ini lagi ada di sini lawannya. Tapi lihat Run perfect match menuju ke arah depan, ngincer ke arah Tal, dan juga masih ada Lycan Pulse dari seorang Stacy. Mystic Field nyangkut si Kadal, tapi untungnya belum mau. Sebenarnya dinosaurus, kayak kekecilan gitu sih. Ini kayak Kadal gitu. Iya. Ngelihat skin Transformer UUAA yang terbaru ini. UUAA. Optimus Prime. Nah ini dia, dari seorang Pika juga langsung di cover sama Tal. Kayaknya Tal juga tahu informasi tadi kan Run-Runnya missing gitu. Jadi dia langsung bawa. Iya, connect tadi. Ini mau harus recover dahulu sih. Run keadaan darah setengah nabrak ke arah depan dengan menggunakan perfect match kayaknya bukan opsi yang bagus. Angelanya malah seneng. Ayo, Papa Torrent Strike sama Love Wave nih. Bener, di pok damage aja juga hilang sepertinya. Tapi dengan satu recall seperti ini rotasinya agak sedikit terbaca harusnya. Mau nggak mau EVOS Lynx akan memaksimalkan bagaimana babysit yang akan dilakukan di bagian gold lane. Fancy Nancy agak sedikit tertekan. Tapi nggak di freeze lane kok, jadi masih aman untuk mendapatkan. Mereka mau coba ambil gold shield turretnya. Run udah mulai datang dengan perfect match. Dan dari EVOS Lynx pun sepertinya bubar gerak jalan ya. Iya, mereka nggak mau ambil resiko. Nggak mau melakukan fight di early game. Violet juga bakal sedikit tertekan dengan Now yang bermain agresif seperti biasa Tamus di early game. Nggak akan ada Tamus yang main pasif soalnya. Iya, kan udah beda nih ya Pak ya, mohon maaf gitu kan. Ini dia nih. Dan lagian Molten Side-nya kan juga sekarang kayak ya lempar tarik gitu bisa spam, spam jadinya. Dan ini dia Turtle yang pertama pun langsung dicolek-colek aja, dimana dari Now pun langsung masuk, Inferno di pop up, Downing Light juga dihajar, tapi Retribution dari Caramel masih on point banget. Dariannya udah mulai pada sekarang dari teman-teman Alter Ego, bahkan first blood karena Caramelnya tumbang. Agatha yang menjadi kejar-kejaran dari seorang Violet langsung mengubah targetnya ke arah kanan. Stacy dengan satu badana terakhir mencoba untuk mundur, masih ada Void Crystal untuk memberikan slow effect, tapi ditabrak aja turretnya. Oh my god, itu terlalu berani dari Violet sehingga Violetnya langsung tumbang. Miskalkulasi sepertinya yang terjadi barusan di arah top lane. Mencoba menabrak tapi ternyata tidak expect dengan adanya pergerakan dari perfect match yang connect begitu saja. Dan bahkan itu perfect match-nya sengaja mundur ke arah belakang biar benar-benar stun-nya connect dan frozen effect-nya. Gak lama setelah itu langsung memberikan tekanan kepada Violet itu sendiri. Bahkan dia gak punya Purify. Jadi mau gak mau kalau seandainya dia jump in karena di dalam sana, itu heal up-nya juga belum tentu maksimal ya. Betul, tapi ini dia combo Mystic Field, Downing Light menuju ke arah Agatha. Perfect match mencoba untuk mengcover, tapi Agatha-nya pun mencoba untuk melarikan diri walaupun masih ada Unlike the final blow. Dia aja dengan Phantom Slash, nyedot tembok dari seorang Caramel. Sayang sekali jadi Agatha-nya nggak kekejar. Manipulation hanya untuk mengancam saja, sepertinya memberikan informasi yang cukup mahal. Di depan sana ultimate-nya sudah di pop out, tapi Caramel juga tidak memiliki ultimate yang sama untuk saat ini. Bakal ngereset aja. Mungkin akan jadi pasif untuk 1 menit ke depan dengan beberapa pergerakan. Tapi untuk di arah Fatalingnya connect ke depan sana, langsung ada pergerakan juga. Lycan Punch yang connect ditambah dengan Tal yang mendapatkan satu dari Fancy Nancy. Kerugian pun terjadi malah untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx. Iya, satu gold lane-nya hilang, tukernya sama Roamer gitu kan. Jadi healer. Ini benar-benar rugi banget, dan ya ini jadi momentum Pika nih. Karena dia tahu Fancy Nancy-nya tumbang, ya udah dia pakai Renner aja untuk nyicil-nyicil. Iya, main jarak jauh. Main coba untuk nge-cover gitu aja, Clock of Destiny. Untuk Lipi sudah dimiliki dan bahkan untuk Fancy Nancy dengan 1 kali terpick off tadi barusan, dia kayaknya akan sedikit tertinggal. Lumayan sama kondisinya seperti game yang pertama yang dimainkan sama teman-teman dari Alter Ego Nyx, tapi ternyata dari satu momentum Caramel mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata itu adalah jalan buntu. Dengan manipulation tidak mengikat siapapun dari depan. Langsung ada item Kupa ditambah dengan Stacy. Lycan Punch yang connect otomatis memberikan dealing damage tambahan. Ditambah dengan Lipi, langsung ada pergerakan dari Downing Light, namun runner apatinya tidak connect. Kurang panjang kok itu karena Stacy. Itu kalau panjangan dikit lagi auto, copot-copot gitu. Langsung latah gitu ya. Tapi lihat dari itemnya ya, memang dia mau buat ke arah Hunter Strike sama Blade of Despair dari seorang Pika. Tapi kalau dari Fancy Nancy-nya juga dia udah ada 2 Legion Sword. Seperti biasa ya, Popol Kupa kayaknya item template memang Blade of Despair sebagai item pertama ya. Ini harus milih satu sih, Pika harus milih satu antara jadi yang mana? Iya, Hunter Fury-nya jadi dulu atau dia mau ke Blade of Despair. Karena kalau ngomongin Blade of Despair terlalu mahal. Dan yang pertama juga udah menit yang kelima, jadi gak akan ada gold shield, tapi hampir saja
Lipi mendapatkan dengan Downing Light, namun masih ada Retribution penyelamat dari Stacy. Iya. Itu momennya untungnya on point ya Retribution-nya. Kalau enggak pasti dengan damage dari Downing Light itu cukup untuk mencuri ke area turtle. Tapi ini dia, Conceal sudah mulai digunakan. Conceal lagi langsung maju dengan perfect match-nya. Mencoba untuk mencapai 2 hero Fataling, ditambah lagi combo wombo dari Manipulation. Gak bisa kabur Pika dan Tal. Double kill didapatkan oleh Run. Ini bahaya banget emang. Atlas plus 1 AOE, Area of Effect tambahan dari Altrigonix. Ditambah dengan Stacy-nya karena udah menit yang kelima dia berani untuk bergerak ke arah mid lane. Dia nggak bakal ngebiarin Agatha mendapatkan kerugian sama sekali dengan 2 assist barusan yang dia dapatkan. Ini mau nggak mau Altrigonix makin lebih kaya lagi. 3000 gold perbedaannya. Bahkan Karamelnya agak sedikit tertekan dengan perbedaan 1 level. Otomatis dengan 2 emblem yang sama-sama digunakan Demon Slayer, mereka akan sedikit kerugian dari levelnya aja. Objektif mungkin akan lebih diamankan oleh Altrigonix. Yes, saat ini mereka juga mencoba untuk memberikan pressure yang lebih besar lagi ya. Tapi di B, pertandingan makin panas dan Kodes juga mau penontonnya juga makin seru karena tancepin jempol kalian. Yes. Kita 15.000 like bakal ada penutupan joget-joget dari Boning. Tapi lihat Stacy-nya langsung menjaga jarak dan menghajar ke outer top turret yang dimiliki oleh EVOS. Oke, Pika udah belajar dari di arah bottom lane tadi. Iya. Sempat ada sedikit penculikan yang terjadi, tapi ternyata untuk saat ini zoning out-nya nggak main-main. Gila sih. Ada Stacy, ada Run, dia loncat ke arah depan. Jadi siapapun targetnya kayaknya bakal langsung di pick off begitu aja. Hanya Violet, ingat, yang menggunakan Purify. Sisanya adalah spell-spell yang nanti akan langsung teracam dengan 1 Fataling dan juga Reward Manipulation. Masih ada pergerakan juga dengan Violet loncat ke depan, tapi itu kayaknya bukan jawaban yang bagus karena ada Molten Sight di arah depan dan juga 5 melawan 5 di area bagian mid lane. Tapi ternyata malah menjadi kerugian karena EVOS Lynx tidak siap akan team fight barusan. At least outer middle turret masih ke cover. Ya kan, karena tadi udah gila tuh momen reward manipulation ditambah lagi fatal lagi benar-benar on point. Lipi yang harus menjadi korban, tapi EVOS Lynx kayaknya udah benar-benar oke. Yang penting outer middle turret kita masih berdiri karena kalau enggak ini Atlasnya bakal benar-benar jadi kuyang be, ya kan, dia nungguin di rumput tiba-tiba terbang diangkat orang gitu. Dan ini mau nggak mau Lipi nggak boleh ke pick off lagi. Kenapa? Iya. Karena kalau kedua kalinya sih kayaknya goldnya bakal langsung Mahal jomplang buat Agatha. Jadi bisa unggul 1 atau 2 item minimal. Betul, jadinya mahal banget dan apalagi Lipi menjadi source of damage yang paling besar untuk EVOS Lynx saat ini be. Ya, Iya kan? Stacy-nya juga ingat dari tadi dia ikutan eksekusi loh. Jadi dengan 4 assist ini bakal jadi modal yang bagus buat Stacy. Walaupun mungkin agak sedikit dipaksa di arah bottom lane dan Pika yang dalam ancaman. Gertak sambal ya dari Stacy, dia nggak mau terlalu terpancing nih ya. Karena takutnya di backup Pikanya kan. Dia maju gigit selebeo ya kan. Temennya rame. Ini dia di Virus Fashion di pop up. Dari Now-nya juga hanya untuk ngecek-ngecek aja adanya Falling Starmon Heartguard juga masuk. Tapi ternyata gila, backup alter ego-nya cepet banget. Hayo. 3 lo dateng ya. Run dateng, Agatha dateng juga. Bahkan buat sekarang 5 orang di bagian mid lane. Fight besar seperti akan terjadi. Pergerakan Downing Light-nya meng-cancel dari Conceal yang dimiliki. Violet jump in ke depan. Masih ada Electro Final 2. Udah ancaman dari Now-nya. Menggunakan sedikit Manipulation menghentikan pergerakan dari Violet. Langsung ada pergerakan Fataling juga karena udah gak punya Eye for an Eye. Karamel bakal terjebak di depan. Masih ada Void Crystal. Tumbang 2 tanpa adanya korban jiwa dari Altrigonix. Wow, ini bener-bener kite back-nya rapi banget sih tadi ya. Momentum dimana dia ngebalikin dengan Revelation dan juga adanya Fataling. Bahkan Karamel nggak bisa lari. Padahal Benedetta adalah hero yang cukup gesit dengan Elapsed Daytime, dengan an eye for an eye. Tapi ternyata Void Crystal langsung mengakhiri nyawanya. Ini bener-bener on point banget. Bahkan Agatha tanpa tertekan sama sekali. Tandanya positioning dari Agatha dari tadi benar-benar tidak tersentuh oleh EVOS Lynx. Dan thanks to Now kayaknya. Yes. Karena dia nahan banget untuk ultimate-nya. Yes. Yang dimana kalau misalkan ngelihat dari dia nge-pop up itu punya Inferno, dia di akhir. Jadi mau nggak mau ya, dia bakal lebih nahan damage-nya lebih banyak di Betul. depan. Jadi dia benar-benar pure samsak. Belakangnya dipisahin gara-gara tadi Agatha dan juga pergerakan dari Run yang bisa dibilang kombonya benar-benar main banget dari awal game. Betul. Maka tadi pas draft kita udah bilang ya, ini combo wombo, Fataling dan juga Reward Manipulation bakal mengerikan banget ketika team fight. Walaupun memang dua skill resource tersebut kan momentum, tapi ini dia dan mulai digigitannya dengan Baitam Kupa, langsung di Fataling kangkat satu hero Downing Light tadi dilepasin sama Lipi, walaupun Pika yang kali ini menjadi korbannya. Bahkan turret di arah top lane hilang gitu saja dari inner turretnya. Lagi dan lagi mid lane bakal didorong dengan cepatnya. Electro Final Blow, Karamel bakal memilih untuk mundur terlebih dahulu. Now lagi dan lagi tidak ada keraguan sama sekali untuk menjadi badan atau samsak dari teman-teman dari EVOS Lynx. Ngebadanin semua dealing damage yang ada. 5 member dari Altrigonix lebih pede tentunya dengan mereka winning conditionnya 6.000 gold untuk sekarang. Gila sih.
benar-benar langsung menghajar ke Lord tanpa bisa diganggu dulu ya. Tapi ingat deh ya, masih ada Xavier, bahkan outer middle turretnya masih berdiri kan. Benar. Itu yang bakal membuat EVOS ini bakal mencoba untuk melakukan defensif saat ini. Yes, itu dia ketahan dengan Mystic Field, Kupa. Dan bahkan pergerakan dari bottom lane-nya ditukarkan 1-1 masih untung. Tentunya mendapatkan 1 turret. Tapi balik lagi, dengan seperti ini Stacy ini akan jadi eksekutor. Pertanyaannya adalah apakah Run akan memaksakan konsilnya aja tanpa ada flicker? Karena untuk saat ini kayaknya kalau maksain fight, mau nggak mau dia nggak punya flicker yang pertama. Yes. Kalau sampai langsung dihajar, nggak kekurangan satu resource tuh bakal bahaya banget, membuat battlingnya nanti mungkin nggak connect ke banyak hero. Tapi lihat, padahal ketahuan karena di Void Crystal ke arah rumput harusnya stack dari Agatha bakal bertambah, dan kali ini langsung mengincar ke inner middle turret yang langsung cepet diikhlaskan saja sama EVOS. Ada item Kupa juga, jangan lupa. Fancy Nancy menggunakan popol Kupa. Jadi bakal lebih sakit lagi seandainya nanti dia menggunakan skill shotnya untuk ke arah bagian turret. Fancy Nancy benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan sangat amat baik. Fatalin Pika gak punya flicker untuk saat ini, terpick off begitu saja. Killis diaman oleh seorang Stacy. Jump in ke depan, Falling Star punya, tapi kayaknya gak bakal jawaban. Tapi ternyata base now dan juga Fancy Nancy lagi-lagi memfokuskan satu objek saja, base turret. Yap. Selesai. Benar-benar ya udah sabodo amat sama yang lain, kita mainnya objektif dan lihat selebrasi dari teman-teman Alter Ego.